Fenomenologi berasal dari istilah painomaion dalam bahasa Yunani, yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Fenomenologi pertama sekali diperkenalkan oleh Edmund Husserl, di mana Edmund Husserl adalah seorang filsuf dari Jerman. Edmund Husserl meneliti pada 1859 sampai dengan 1938. Fenomenologi kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pengertian dari fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti melakukan penerapan dan mengaplikasikan suatu model penelitian yang subjektivitas dan interpersonal dalam proses penelitian. Pendekatan fenomenologi didasarkan dalam paradigma pengetahuan pribadi dan subjektivitas serta menekankan pentingnya sudut pandang dan interpretasi pribadi. Ada suatu hal yang menarik dari pernyataan Edmund Husserl. Beliau mengatakan semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologi, tetapi tidak semua pendekatan fenomenologi boleh diterapkan atau diaplikasikan ke semua tipe kualitatif. Tahapan dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah temukan fenomena penelitian yang paling wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Yang kedua, analisis fenomena tersebut. Apakah cocok diungkap melalui fenomenologi? Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia, baik secara individu maupun kelompok yang menggunakan alat, tanda, atau simbol dalam berkomunikasi? Yang ketiga adalah tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat adalah pengumpulan data ke lapangan. Yang kelima adalah pembuatan catatan termasuk foto. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, penulisan laporan. Terima kasih. Pilihan penelitian fenomenologi perspektif unik adalah beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang-orang memandang suatu peristiwa. 2. Pemahaman. Ada kenyataan bahwa hal dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dalam kompetisi. 3. Kaya akan data adalah data yang diterima dari seseorang melalui peneliti fenomenologi yang lebih kaya. Kekurangan penelitian subjektivitas adalah menerapkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri. 2. Bias ditimbulkan dari peneliti yang dapat mempengaruhi penelitian. Contoh penelitian fenomenologi. Yang pertama, fenomena HIV dan AIDS. Yang kedua, konsep atau fenomena tentang menjadi seorang ayah. Fokus penelitiannya adalah seperti apa pengalaman yang dirasakan oleh bapak-bapak muda ketika pertama kali menjadi seorang ayah. Baik, kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Andre Segian, dengan NIM 712020-160. Grounded research pada awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an oleh ahli sosiologi, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss, yang hasilnya adalah Discovery of Grounded Theory, diterbitkan pada tahun 1967. Grounded Theory sendiri merupakan salah satu lingkup dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan juga pengalaman dari subjek penelitiannya dalam Trisatera pada tahun 2009. Grounded Theory juga dapat disebut sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka, yang dimana pengumpulan data, pengembangan konsep-konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklis secara berkelanjutan. Tujuan dari Grounded Theory Research adalah teoritisasi data,
Teoretisasi data sendiri ataupun teoretisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi pada tindakan ataupun interaksi. Karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Penelitian ini sendiri bertolak dari satu teori atau untuk menguji teori, seperti paradigma penelitian kuantitatif, yang dimana melainkan bertolak dari data menuju satu teori. Untuk maksud itu, yang diperlukan dalam proses menuju teori itu adalah prosedur yang terencana dan teratur atau bisa kita katakan secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di dalam penelitian grounded research juga terdapat 5 ciri khas di dalamnya. Yang pertama, data utama bersumber dari pernyataan informan. Maksudnya, sumber data yang dijadikan dasar untuk teoretisasi adalah data yang berasal dari informan. Kedua, ada meneliti proses, aksi, dan interaksi. Maksudnya, penelitian ini meneliti sebuah proses, aksi, dan interaksi yang melibatkan beberapa individu di dalamnya. Misalnya kita meneliti sebuah tim sepak bola, maka kita harus mengamati langsung dan menggali informasi tentang proses pelatihan anggota tim, berikut model dan cara pelatihannya, figur pelatih, ada interaksi antara pelatih dengan anggota, interaksi antar anggota tim, masalah apa yang terjadi di dalam anggota akibat proses interaksi, dan sikap serta perilaku anggota menanggapi kondisi yang ada. Grounded research ini perlu kepekaan teoritis. Kepekaan teoritis merupakan syarat utama yang wajib dipunyai oleh semua peneliti. Karena tanpa hal itu, penelitian grounded ini tidak akan menghasilkan sebuah rumusan teori. Bahkan nanti yang ada teori itu akan dangkal dan kurang bermakna. Bahkan peneliti bisa gagal dalam merumuskan teori itu. Grounded research ini mengharuskan pembentukan proposisi, di mana berbeda dengan pendekatan kualitatif lainnya yang tidak mengharuskan penyusunan proposisi. Nah, jika kita sedang melakukan penelitian dengan pendekatan ini, maka setelah menganalisis data, langkah yang harus kita lakukan adalah menyusun sebuah proposisi dari temuan yang ada. Nah, proposisi sendiri adalah hubungan antar konsep. Ada grounded research yang mengharuskan perbandingan teori. Nah, setelah kita menganalisis data dan menyusun sebuah proposisi, maka kita diwajibkan untuk menyusun sebuah perbandingan dari temuan yang telah kita susun dalam rumusan teori itu dibandingkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, baik yang berbentuk buku ataupun hasil penelitian terdahulu. Perbandingan tersebut mengungkap persamaan dan perbedaan hasil penelitian kita dengan teori sebelumnya. Jika terdapat persamaan atau perbedaan, dijelaskan temuan yang mana yang berbeda, kemudian diuraikan juga mengapa temuan tersebut sama dan mengapa berbeda. Nah, dari persamaan dan perbedaan tersebut akan terlihat kualitas temuan yang kita dapat dibandingkan dengan temuan yang sebelumnya. Baik, terima kasih masih memperhatikan presentasi dari kelompok kami di dalam materi fenomenologi dan grounded research. Di dalam grounded research terdapat 6 tahapan secara umum yang di dalam penelitian grounded research. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Kedua, proses penjaringan data. Ketiga, proses analisis data. Keempat, penyusunan teori. Kelima, validasi teori. Dan yang terakhir, penyusunan laporan penelitian. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian grounded research adalah yang pertama, kelebihan, kedekatan kesesuaian antara teori dan data. Yang kedua, teori yang dihasilkan mudah dipahami oleh orang awam. Dan yang terakhir, teori yang dihasilkan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan di dalam grounded research yang pertama, relevansi teori bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu penelitian. Dan yang terakhir, memerlukan waktu penelitian yang cukup panjang karena pengambilan sampel data terus berlangsung selama penjaringan data.